Gawat, Bandara Kuala Namu dilepas ke India. Indonesia terancam bahaya. Panglima TNI Andika Perkasa harus segera bergerak. Sejak 3 hari lalu, saya sebenarnya sudah mau menulis. Tapi rasa sedih di dada selalu menggumpal, mengalahkan tangan saya untuk bergerak menulis. Sekali lagi, saya sangat sedih. Dan tulisan ini bukan kritikan, tapi kekhawatiran saya yang mungkin kelewatan lebay sebagai rakyat yang mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Jauh sebelum Bandara Kuala Namu akhirnya dieksekusi pengelolanya oleh asing atau patungan perusahaan Prancis dan India sebagai sistem BOT, Build Operation Transfer. Saya sering membahas dulu sebelum Pilpres dengan Pak Prabowo soal bahayanya aset-aset esensial dikuasai asing. Jadi, apa itu aset esensial? Di antaranya bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Mengapa bahaya? Karena menyangkut pertahanan negara. Sebagai gambaran, misalnya Indonesia diserang musuh dari luar atau terjadi invasi asing atas Indonesia misalnya. Lah, bagaimana pasukan kita akan mendaratkan pasukannya kalau misalnya bandara-bandara itu dikuasai asing yang mungkin bagian dari sekutu yang menyerang Indonesia? Bagaimana kita akan memberikan bantuan rakyat misalnya di daerah-daerah yang terkepung musuh kalau kita tidak bisa mendaratkan pesawat, menyandarkan kapal-kapal, dan juga melewati jalan-jalan kalau semua pengelolanya dipegang asing? Kita bisa terpegang atau terkepung di negeri sendiri karena bandara, pelabuhan, dan jalan dikuasai asing. Padahal bisa jadi asing tersebut kelak jadi musuh kita. Lalu, mengapa Pak Prabowo diam setelah ada di dalam pemerintah, bahkan sebagai Menhan? Saya secara pribadi memang tidak sempat bertanya, karena posisi saya saat ini ada di daerah. Dan sebagai rakyat jelata, masa mau nanya menteri? Namun feeling saya mengatakan, Pak Prabowo tidak diam, pasti berusaha mencegah, tapi tidak berdaya. Apalagi saya pernah dengar dari seorang kawan di lingkaran istana, Pak Prabowo Subianto seringkali kalah suara kalau rapat kabinet, terutama saat menentukan harus dari negara mana membeli alutsista TNI. Oke, kita tadi bicara potensi bahayanya bandara jika pengelolanya ada di tangan asing. Sekarang kita bicara kerjasama Indonesia dengan asing lewat sistem BOT. Sungguh, saya tak mengerti mengapa bandara yang dibangun di pemerintahan Pak SBY dan Menteri BUMN-nya Dahlan Iskan ini malah dikerjasamakan dengan asing lewat sistem BOT. Setahu saya dan seingat saya, Bandara Kuala Namu itu termegah kedua setelah Soekarno-Hatta. Dahlan Iskan selalu membanggakan bandara sekelas luar negeri ini. Jadi, dalam kerjasama BOT selama 25 tahun ini, apa yang akan dibangun lagi? Bukankah BOT biasanya dikerjasamakan pada proyek-proyek yang pembangunannya sudah rusak atau lawas? Kemudian dikerjasamakan dengan swasta dalam negeri maupun asing, di mana semua biaya pembangunan seluruhnya ditanggung pihak swasta dan setelah 25 tahun dikembalikan kepada negara. Lalu apa yang akan dibangun lagi dari Bandara Kuala Namu? Wong bandaranya sudah megah banget. Mengapa yang dikerjasamakan bukan Bandara Kertajati dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga? Dua bandara yang dibangun di era pemerintahan Pak Jokowi itu sekarang, mohon maaf, mangkrak alias tidak berfungsi dengan baik. Bandara Kertajati setelah dibangun malah sekarang dipakai jadi bengkel pesawat. Dan Bandara Jenderal Sudirman yang berada di kampungnya mertua Ganjar Pranowo Purbalingga itu sejak sudah selesai dibangun juga hampir tidak pernah disinggahi pesawat. Terus mengapa Bandara Kuala Namu yang baik-baik saja dan tidak ada masalah dikerjasamakan? Sekarang kita kerjasama BOT antara negara dengan swasta. Bisa jadi saya ada yang kelewat, tolong dikoreksi ya. Sepengetahuan saya, bahkan seumur hidup saya belum pernah melihat proyek BOT pada akhirnya kembali lagi ke pihak negara karena belum habis masa konsesi. Pertama, selalu diperpanjang oleh pihak swasta.
Saya berikan contoh kerjasama BOT yang saya ingat ya. Dan saya tahu, di tahun 1992, pemerintahan Pak Harto lewat Seknek bekerja sama dengan pihak swasta, keluarga almarhum Ibnu Sutomo, untuk membangun gedung balai sidang secara BOT selama 20 tahun. Gedung balai sidang sebagai gedung monumental yang dibangun zaman Orla itu diubah oleh keluarga Ibnu Suwoto menjadi gedung convention center yang megah. Kemudian namanya diubah dari balai sidang menjadi JHCC atau Jakarta Hilton Convention Center. Sekarang jadi JCC, di mana ada lorong yang menghubungkan antara Convention Center dengan Hotel Hilton, sekarang Hotel Sultan atau The Sultan. Dulu gedung balai sidang itu dikerjasamakan secara BOT oleh pemerintahan Pak Harto dengan swasta, keluarga Ibnu Suwoto. Karena kita harus punya gedung konvensi yang mewah dalam rangka APEC tahun 1994. Sekarang hitung, taruh kata gedung mulai dipakai tahun 1994. Kan harusnya kalau BOT 20 tahun, tahun 2014 sudah jadi milik negara. Ternyata sampai hari ini masih dikuasai swasta, padahal sudah berjalan 26 tahun. Kok bisa? Ya bisa saja. Jadi kerjasama itu diperpanjang. Terus kapan jadi milik negara? Ya mbuh, alias nggak tahu. Kemudian contoh BOT yang kedua. Saya mau kasih contoh Hotel Indonesia dan hotel wisata. Kalau Anda lewat Bundaran HI dulu, di situ ada nama hotel bersejarah, namanya Hotel Indonesia. Dan di belakang Hotel Indonesia ada hotel wisata. Kedua hotel tersebut milik BUMN, di bawah Departemen Pariwisata kala itu. Hotel-hotel itu dibangun sejak zaman Orla oleh Bung Karno. Khusus Hotel Indonesia tidak boleh dibangun melebihi pohon kelapa. Dan Pak Harto 30 tahun memimpin Indonesia, memegang komitmen itu. Sehingga Hotel Indonesia dibiarkan menjadi pembangunan bersejarah yang tidak diotak-atik, meski di kanan kiri, juga depan dibangun hotel-hotel berbintang yang menjulang. Paradoks dengan sang ayah, saat presidennya Megawati, dua hotel tersebut dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu perusahaan pokok rokok PT Jarum. Maka, dua hotel di lokasi strategis Bundaran HI itu pun diubah total menjadi hotel, mall, dan apartemen dengan nama Grand Indonesia oleh PT Jarum. Tak hanya itu, di lokasi berimpitan dengan mall, hotel, dan apartemen Grand Indonesia itu juga berdiri gedung perkantoran menjulang, yaitu gedung BCA, entah berapa puluh lantai. Kenapa gedung BCA bisa berdiri di situ? Karena sekarang BCA tidak hanya dimiliki oleh Salim Group, tapi juga Grup Jarum. Kerjasama pemerintah Megawati dengan pihak Jarum juga dengan sistem BOT selama 20 tahun. Anehnya, belum juga kelar 20 tahun, selesai di era presidennya SBY, sudah diperpanjang. Dan entah sampai kapan, aset pemerintah di kawasan strategis itu terus di tangan swasta atau PT Jarum. Uang belum habis saja, sudah diperpanjang. Bagaimana dengan nasib Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara? Sampai kapan dikelola asing? Setelah 25 tahun seperti dalam perjanjian, mengacu dua kasus di atas, maka jawaban bisa jadi, entahlah, bisa diperpanjang lagi, atau lama-lama jadi milik asing. Hanya Allah yang tahu bagaimana nasib aset-aset strategis Indonesia ini. Ditulis oleh Nani S. Deyang, ex-wartawan senior.